Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran CTL atau biasa disebut dengan Contextual Teaching and Learning. Pada video kali ini disusun oleh Nur Hidayanti dengan NIM 1054011111623 kelas SD 2E. Adapun langkah-langkah pembelajaran CTL, yang pertama, guru memusatkan perhatian dan tujuan pembelajaran. Kedua, guru membimbing siswa dalam mengeksplorasi pengetahuan. Ketiga, guru memfasilitasi siswa untuk bertanya dan mencoba. Keempat, guru memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan. Kelima, guru melaksanakan kegiatan refleksi berupa pengulangan dan penguatan. Yang keenam, guru melakukan penilaian yang sebenarnya. Adapun langkah pertama, yaitu guru memusatkan perhatian dan tujuan pembelajaran. Bisa kita lihat ada dua faktor utama yang mempengaruhi perhatian. Yang pertama ada faktor rangsangan dan yang kedua ada faktor individu. Di mana faktor rangsangan terdiri dari yang pertama, intensitas atau kekuatan rangsangan, kedua, daya tarik, ketiga, perubahan atau pergantian, keempat, suara yang tinggi, kelima, keterbiasaan, dan yang keenam yaitu isyarat atau tanda. Sedangkan di faktor individu terdiri dari yang pertama, minat, yang kedua, kondisi fisik atau kesehatan, yang ketiga, motivasi, dan yang keempat, yaitu kebutuhan perhatian. Nah, ada 3 cara menarik perhatian siswa, yaitu yang pertama, melalui metode pembelajaran. Cara guru menarik perhatian siswa adalah melalui pembelajaran yang menarik. Pembelajaran akan dapat menarik perhatian siswa jika menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Misalnya, bagaimana memulai pembelajaran, bagaimana menyampaikan materi pelajaran, bagaimana memberikan tugas, dan bagaimana menutup pembelajaran. Cara menarik perhatian siswa di awal pembelajaran adalah dengan membuat pra-pembelajaran semenarik mungkin. Contoh kegiatan pra-pembelajaran yang menarik perhatian siswa antara lain dengan mengajak siswa melakukan kegiatan ice-breaking seperti bermain games, menyanyi, melakukan gerak badan, dan lain sebagainya. Ketika sudah terkesan di awal pelajaran, maka tidak sulit untuk membuat mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu melalui media pembelajaran. Guru pintar harus mengetahui dengan jelas media itu dipilih untuk tujuan apa. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran harus objektif, bukan semata-mata karena guru pintar menyukainya atau sekedar selingan atau hiburan saja. Ketiga, dalam memilih media pembelajaran harus didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Keempat, dalam memilih media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, hendaknya dipilih secara tepat dengan melihat kelebihan media pembelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Selanjutnya, sesuai dengan metode mengajar dan materi pembelajaran. Terakhir, guru mengenal betul ciri-ciri dan masing-masing media sesuai dengan kondisi fisik lingkungan siswa. Yang terakhir itu melalui personal. Personal dari guru pintar juga menentukan apakah siswa perhatian atau tidak terhadap pelajaran yang diajarkannya. Guru yang disukai siswa pasti akan diperhatikan oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus memiliki kepribadian dan jiwa sosial yang baik, supaya guru pintar dapat menarik perhatian siswa secara personal. Maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain seperti berikut. Pertama, bersikap ramah dan hangat. Kedua, sabar, tidak mudah emosi. Ketiga, perhatian terhadap siswa. Keempat, tegas dalam bertindak. Dan kelima, berpenampilan rapi dan menarik. Langkah kedua, yaitu guru membimbing siswa dalam mengeksplorasi pengetahuan. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pertama, membangun hubungan yang positif dengan siswa. Guru harus menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap siswa. Kedua, menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas.
Guru harus menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas tentang perilaku dan kinerja siswa di kelas. Ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa yang belajar secara mandiri. Guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan mengeksplorasi pengetahuan mereka sendiri. Terakhir, membuat kelas yang menarik dan menyenangkan. Guru harus membuat kelas yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang kreatif. Memberikan panduan dan dukungan. Yang pertama, memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang kemajuan mereka. Umpan balik harus spesifik, dapat ditindaklanjuti dan fokus pada peningkatan pembelajaran siswa. Kedua, memberikan sumber daya belajar yang sesuai. Guru harus menyediakan sumber daya belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Ketiga, membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka. Guru harus membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar. Terakhir, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dengan orang lain. Guru harus menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam mengeksplorasi pengetahuan. Selanjutnya, langkah ketiga, guru memfasilitasi siswa untuk bertanya dan mencoba. Pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pertama, ciptakan suasana kelas yang terbuka dan aman bagi siswa untuk mengungkapkan pertanyaan dan ide mereka tanpa rasa takut, salah, atau dihakimi. Kedua, gunakan bahasa yang positif dan suportif, serta hindari memberikan komentar yang negatif atau merendahkan. Tiga, memberikan penghargaan kepada siswa yang berani bertanya dan mencoba, meskipun jawaban mereka belum tentu benar. Selanjutnya, memberikan pertanyaan yang memancing. Pertama, berikan bantuan dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan, tetapi jangan berikan jawaban langsung kepada mereka. Kedua, dorong siswa untuk mencari jawaban sendiri melalui penelitian, diskusi, dan eksperimen. Ketiga, berikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Terakhir, memfasilitasi siswa belajar yang berpusat pada siswa. Pertama, gunakan sebagai metode pembelajaran yang aktif dan melibatkan siswa, seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Kedua, berikan siswa kesempatan untuk mengambil kepemimpinan dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Ketiga, ciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar dari satu sama lain. Langkah keempat yaitu guru memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan. Yang pertama, memberikan pertanyaan panduan. Guru dapat memberikan pertanyaan panduan yang membantu siswa untuk fokus pada informasi penting dalam suatu teks atau materi pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat berupa pertanyaan tentang ide utama, detail penting, hubungan antar informasi, dan kesimpulan yang dapat ditarik. Adapun contoh pertanyaan panduan. Pertama, apa ide utama dari teks ini? Apa ide detail penting yang disebutkan dalam teks ini? Bagaimana hubungan antar informasi yang disampaikan dan apa kesimpulan yang dapat kamu tarik dari teks ini? Kedua, mendukung diskusi kelas. Guru dapat memfasilitasi diskusi kelas yang mendorong siswa untuk saling berbagi ide dan pemikiran mereka tentang suatu materi pembelajaran. Diskusi ini dapat membantu siswa untuk melihat berbagai sudut pandang dan memperdalam pemahaman mereka tentang materi. Adapun tips untuk diskusi kelas yang efektif. Pertama, ciptakan suasana yang aman dan terbuka agar siswa merasa nyaman untuk berbagi ide mereka. Kedua, arahkan diskusi agar tetap fokus pada materi pembelajaran. Ketiga, berikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Dan terakhir, angkum poin-poin penting yang muncul dalam diskusi. Dan menggunakan berbagai media pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran untuk membantu siswa mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi. Media ini dapat berupa teks, gambar, video, infografis, dan lain sebagainya. Penggunaan media pembelajaran yang variatif dapat membantu siswa untuk belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.